memang kalau memang Bapak mau ketemu dengan beliau, nanti besoknya lagi baru bisa. Kok gak iso kudu saiki. Gak bisa Pak. Mohon maaf nggih. Berarti sampean nantang aku. Saya bukan nantang Pak. Ya wis Mohon maaf Bapak. petukno. Saya tidak bisa. Mohon maaf nggih. Ayo Maaf. ngomong ngono. Nang Jangan sabar. Petukno saiki. Sabar nggih Pak, jangan bergerak kasar. Assalamualaikum. Saya tidak. Allah, sabar, sabar. Yang sabar, sabar Kang. Sabar, sabar, santai. Betul misah nesu-nesu, ojo nesuan. Nesuan itu mboten sae. Tapi aku ora terima. Tidak terima ini kenapa? Ono ning ngono ku mang aku gak terima. Kayak sampean menyemarkan nama baik. Dan ini ngeten loh Kang, kalau memang cahaya itu ada di dalam diri kita, secara otomatis nanti orang pun juga akan datang kepada diri kita. Yang gelap itu minta untuk penerangnya. Jadi nggak ada yang namanya cahaya itu nggak dicari sama orang. Jadi kalau memang panjenengan bercahaya, nanti akan dicari sama orang gitu loh. Kalau sampean masih tidak terima, jangan menggunakan tenaga dalam. Itu nanti masih seperti anak kecil. Monggo dengan ketemu saya di alam yang sana. Bismillahirrahmanirrahim. Dan konco-konco iku pun kan gak pernah ngene iki, kudune kan jagong ngene guys, kudune lho ya. Kudune iki jagong ngene iki dadi cek ero nyotone. Sak benda iku mang ya apa? Terus cara lakune ya apa, prakteke ya apa, kudune kan ngerti dhewe. Dadi kanca-kanca iki rata-rata lek menurutku iki tekan si A si B jare-jare niku lho. Nah, teko jare-jare iku mang akhirnya aku sampai kepancing. ala sayyidina Muhammadin nuri zati. Gimana? Ini tadi ada sapam laporan ke sini. Katanya ada tamu di sana pengen ketemu dengan Abah Gus Samsudin. Tapi ya beliau tuh ya agak-agak ngotot gitu pengen ketemu beliau. Siap. Kita temuin yuk. Monggo. Siapa yang mau datang? Itu katanya ada tamu yang dari nggak tahu dari mana tuh tadi. Dari mana ya? Gunung Kawi kalau nggak salah. Mau apa dia kesini? Katanya pengen ketemu abahnya. Dari Pak Sapam laporan ke sini. Itu kan udah dibilangin tadi sama Pak Sapam kalau Ada tantangan ini. jam segini abahnya kan mau keluar, tapi beliau ya Iya. Biasanya tuh jam segini tuh Abah tuh tidak bisa nerima tamu lagi. iya. Ini bingung saya.
penampilannya, Ram, ram guys. penampilnya, Insya Allah. Merinding. Astagfirullahaladzim. Sumpah. Ibu. Ada apa, Pak Sapam? Siap, izin lapor. Oke, siap. Bernama Mbah Nunu, Ya. izin mau masuk Siapa? ketemu sama Abah, tapi tetap nantang. Oh. Oke, Assalamualaikum. Mohon maaf, bapaknya dari mana? Dari Malang. Dari Malang. Oke, tujuan ke sini bapaknya Kepingin roh ya Pak. pengen ketemu sama beliau dengan tujuan. Soalnya ini di dalam duniaku, di dalam dunia konco-konco kabeh spiritual. Jadi merasa keganggu. Jadi merasa keganggu dengan atas nama spiritual. Mohon maaf, bisa dijelaskan keganggunya seperti apa, Pak? Keganggunya, jadi istilahnya menjelek-jelekan spiritual kita. Ya. Tapi- Jadi aku deh ini kepin nyata, kepin ketemu. Oh, seperti itu. Tapi mohon maaf, Bapak, kalau untuk jam segini abahnya itu sudah istirahat. Seperti Tapi aku itu. tetap kudu ketemu saiki, Pak. Nggak bisa, Bapak, karena di sini sudah peraturannya seperti itu. Apa gak iso ana waktu setitik enak kanggo aku? Nggak ada, Pak. Mohon maaf, nggih. Nanti memang kalau memang Bapak mau ketemu dengan beliau, nanti besoknya lagi baru bisa. Pokoknya iso gak iso kudu saiki. Nggak bisa, Pak. Mohon maaf, nggih. Bukannya kami tidak mau menerima tamu, cuman peraturan di Padepokan sudah seperti ini. Seperti itu. Tapi kalau Bapak mau nunggu untuk besok, Bapak silahkan nunggu di musola. Tapi ndak iso Seperti saiki itu. gitu nih. Tapi kalau untuk ketemu untuk sekarang ini, mohon maaf, kami tidak bisa mempertemukannya dengan Aku termaksa. beliau. Nggak bisa, Pak. Mohon maaf, Pak. Kudu iso metu. Nggak bisa, Pak. Tapi kalau untuk nunggu besok, monggo Bapak nunggu di musola. Saiki. Mohon maaf kalau untuk sekarang Bapak, kami tidak mengizinkan Bapak untuk ketemu beliau. Nggih. Terus karepe apa aku gak lain metu wong. Ya intinya peraturan di sini ya seperti itu, Pak. Kami tidak bisa untuk mempertemukannya dengan beliau. Mohon maaf nih, kalau Bapak pengen ketemu dengan beliau, insya Allah nanti kami usahakan untuk besok. Aku suwun saiki, tolong petukno saiki. Aku ado-ado tekan Malang ler Gunung Kawi. Tapi kami tidak bisa, Pak. Mohon maaf. Mohon maaf. Karena di sini juga banyak tamu-tamu itu nunggu untuk besok. Seperti itu. Kalau ini tidak bisa ketemu. Ini juga banyak tamu yang menunggu tapi tidak untuk hari ini ketemunya, tapi untuk besok. Seperti itu. Mohon maaf, Bu. Pokoknya petukno aku tolong ya. Tolong sampai nang Gus Nasruddin. Petukno aku saiki. Mohon maaf, Bapak. Beliaunya sudah pesannya seperti itu. Beliau sudah ngasih mandatnya seperti itu ke saya. Jadi saya tidak berani lagi untuk bilang ke beliau. Berarti sampean nantang aku. Saya bukan nantang, Pak. Ya wis ngono. Sabar, Pak. Sabar nggih. Petukno aku saiki. Mohon maaf, Bapak. Petukno. Saya tidak bisa. Mohon maaf nggih. Ayo Maaf. omong ngono. Nang Gus Nasruddin. Jangan sabar. Petukno aku saiki. Sabar nggih, Pak. Jangan bergerak kasar. Ini ada apa? Sabar. Nggih. Sabar. Sabar. Ini apa? Dari mana ini? Kok lereng Gunung Kawi. Iya. Tapi Tapi tolong petukno. tidak apa-apa lah. Bila kita memaksa menemui Abah, daripada dia seperti ini, silakan mau ikut saya. Boleh. Tahu Mbah siapa dari mana? Patronan dari Gunung Kawi. Mohon maaf, Bapak. Mohon maaf. Bapaknya tunggu di sini. Nanti saya laporan dulu ke beliau, nggih. Ya wis tandani. Siapa yang manggil? Saya aja, Pak. Nanti saya yang manggil. Siapa Pak jenengan aja? Assalamualaikum.
Mohon maaf Gus, ini ada tamu dari Malang, bilangnya dari Gunung Kawi. Itu pengen ketemu beliau, tapi saya sudah berusaha untuk melarang beliau karena sekarang ini bukannya waktunya pengobatan, karena Gusnya ada kepentingan, tapi beliau tetap aja ngotot pengen ketemu dengan Gusnya. Saya sampai diserang 3 kali sama beliau karena beliaunya memaksa. Ya bagus. Jadi beliau sekarang ada di luar. Orangnya di mana? Allahumma sholli. Penampilannya sangat aneh sekali. Anehnya gimana? Saya tidak seperti orang-orang biasanya. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Allahumma sabar, sabar. Yang sabar. Sabar, Kang. Sabar, sabar, santai. Bismillah. Sing sabar ya. Bismillah. Sabar, 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 sabar. Sabarin, sabarin. Sabarin, sabar, 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 santai, santai. Santai, sabarin, sabarin. Sabarin, sabarin. Sabarin. Sampeyan niku saking pundi? Terus sampean mriki niku napa? Aku pengen ketemu. Ketemu kalih kula. Nyatakne menapa? Nyatakno bahwa nek sampean jarak etok-etok. Jaring sampean penipuan, jaring sampean niku mau akal-akalan. Lagi lek sampean badhe ngobrol kalih kula niku nggih ngobrol sing sae-sae, sing penak-penak. Mboten usah nesu-nesu, aja nesuan. Nesuan niku mboten sae. Tapi aku ora trimo. Gak terimane niku napa? Ono ning ngono ku mang aku gak trimo. Jadi kaya sampean menyemarkan nama baik. Dan ini ngeten lho Kang. Kalau memang cahaya itu ada di dalam diri kita, secara otomatis nanti orang pun juga akan datang kepada diri kita. Yang gelap itu minta untuk penerangnya. Jadi nggak ada yang namanya cahaya itu nggak dicari sama orang. Jadi kalau memang panjenengan bercahaya nanti akan dicari sama orang gitu loh. Kok panjenengan kok marah-marah sama saya? Krono bolo kanca kabeh cuma padha wadul ning. Dadi padha wadul kan. Dadi tak nyatakno rene. Aku sing kepingin ketemu karo sampean, kepingin roh nyotoni bener ndak sing dilakukan kayak gini. Benar atau tidaknya itu kan hanya Allah yang tahu, bukan diri kita sebagai manusia menghakimi orang lain, itu bukan. Yang bisa menghakimi seseorang itu hanya Allah, bukan diri kita. Belum tentu orang yang kita lihat buruk itu benar-benar buruk. Kalau saya dikatakan buruk sama orang, ya enggak apa-apa, silahkan saja. Karena menurut saya kita itu terlihat baik hanya karena Allah itu menutupi aib-aib kita. Jadi enggak ada masalahnya. Kalau panjenengan enggak suka sama saya, ya enggak apa-apa, itu urusan jenengan. Orang mau memfitnah saya enggak apa-apa, itu urusan mereka gitu loh. Tapi aku pengen ro nyatane bener ndak iku mau. Dadi lewat dhewe ora iso sharing, gak iso omong-omongan wong loro, aku gak iso tetep gak terima. Memang enggak terima. Monggo. Kalau sampean masih tidak terima, jangan menggunakan tenaga dalam. Itu nanti masih seperti anak kecil. Monggo, jangan ketemu saya di alam yang sana. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala Allahumma sholli ala Sayyidillah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Nggih. Saniki sampean kan sampun ngertos. Sing penting sakniki seduluran. Teng mriki mboten kok sinten sing luwih inggil ilmune mboten. Di sini bukan menunjukkan siapa yang lebih hebat, karena di dunia ini nggak ada orang yang hebat. Yang hebat itu orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya. Di sini bukan menunjukkan siapa yang lebih sakti, karena di dunia ini memang tidak ada orang yang sakti. Semuanya itu sama. Menungso niku namung sakderma sebagai hamba. Kaula tidak ada yang sakti, tidak ada yang hebat. Kaula itu hanya menerima apa yang diberikan Allah kepada kita. Kita ini hanya sekedar seorang hamba. Atau panjenengan ngoten niku memakai kelontong sapi karena memang diri kita ini hanya sebagai seorang hamba. Jadi ketika panjenengan sudah menggunakan sebuah sarana seperti itu, harusnya panjenengan harus benar-benar bisa menempatkan diri sebagai hamba yang menerima semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya mohon maaf kalau apa yang terjadi terhadap saya kemarin sehingga membuat nama-nama spiritual seperti panjenengan yang seorang spiritual lah merasa terkotori atau merasa terdolimi dengan kejadian yang kemarin menimpa saya. Tetapi kejadian itu yang melakukan adalah orang lain yang usil dengan saya, yang menuduh saya, yang memfitnah saya. Jadi saya tidak merasa melakukan apa-apa. Jadi kalau dengan marah sama saya itu kan ya lucu gitu loh. Tapi ya tidak apa-apa lah. Yang terpenting sekarang kita jadi saudara. Monggo masuk dulu ke dalam sama saya. Monggo. Nggih, monggo berdoa. Duluran. Monggo masuk dalam. Monggo sini. Tolong bikinkan kopi dulu. Monggo sini dulu. Alhamdulillah. Barakallah. Inggih. Yang pertama, saya mohon maaf kalau pelayanan saya mungkin kurang berkenan di hati panjenengan. Saya mohon maaf karena tadi saya juga nggak tahu bagaimana awalnya panjenengan bisa datang ke sini. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya atau perlakuan saya yang mungkin tadi kurang berkenan di hati panjenengan. Saya mohon maaf, tapi saya tahu bahwa insya Allah jenengan orang yang berilmu dan saya yang tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa ini mohon maaf ke panjenengan. Saya ingin terjadi sambung silaturahmi, tapi ya sedikit saya itu ada bangganya juga jenengan mau datang ke sini, itu juga suatu kehormatan dan suatu kebahagiaan panjenengan bisa datang ke sini. Saya ingin bertanya dulu supaya kenal. Kalau kenal kan insya Allah nanti tidak terjadi miskomunikasi. Ini panjenengan itu paring asma namine niku sinten, namanya itu siapa? Nama kula Gus anu napa niku Mbah Klunung. Mbah Klunung. Subhanallah. Sami nggih kados pakaian yang jenengan pakai kluntung niku dadi Mbah Klunung. Niku kadose wonten dununge nggih, wonten sejarahe lah wonten niku. Nah, terus panjenengan niku saking pundi niki? Saking lereng Gunung Kawi. Dari Gunung Kawi. Oh, dari Gunung Kawi. Dari Gunung Kawi itu berarti daerah Malang. Malang.
Malang Barat, Enje. Nggih. Panjenengan itu di Gunung Kawi itu di sana itu juga sebagai spiritual. Saya ada Padepokan Suryonegoro. Subhanallah. Ono Padepokan Suryonegoro. Ada padepokan namanya Suryonegoro. Suryonegoro. Semoga padepokan sini dan padepokan jenengan bisa tersambung silaturahmi, dan semoga seluruh spiritual, seluruh padepokan dek manapun berada bisa tersambung silaturahmi. Ini ki panjenengan itu kenapa bisa sampai semarah itu, sampai panjenengan itu sangat kecewa dengan tempat ini itu kenapa? Masalahnya ada apa? Soalnya ngeten, dadi salah konco si A si B ini orang mung siji loro cerita. Dadi orang mung siji loro kabeh mang kondo, kabeh wadul. Lah menurut sampean yo napa, Mbah? Menurut sampean yo apa nggih, Gus Aludin? Nah, kabeh ku tak tampung tak nyatakne. Nah, aku lek ora dinyatakne nek tembung si A si B tembung jari aku kan. Dadi aku kepengin ero, kepengin nyatakno bener ndak sing dilakoni. Dadi kepengin ero. Nggih. Jadi saya memang menganggap diri saya itu sebagai kotoran, Mbah. Saat ini saya menganggap diri saya sebagai kotoran yang semoga saja bisa menyuburkan tanaman-tanaman yang lain. Saya berharap dengan adanya kejadian saya itu malah semakin memunculkan warisan-warisan dari leluhur kita, memunculkan spiritual-spiritual yang ada di tanah Jawa ini. Karena saya tidak apa-apa dianggap seperti itu pun juga tidak apa-apa. Karena yang menuduh saya pun juga sebenarnya juga sama, Mbah. Sama-sama belajar tentang ilmu-ilmu yang bersifat kebatinan, sama. Pihak sana pun sama. Cuman kalau saya mengambil dari ilmu yang dari leluhur kita, hikmah, kalau sana yang dari ilmu modern. Nah, sebenarnya kedua ilmu ini ya memang sudah berbeda gitu. Tapi salahnya kan dibeda-bedakan dan dibanding-bandingkan dan dibentur-benturkan. Kayak sebagai contoh, mereka di sana belajar ilmu hipnotis, ilmunya dia. Kalau kita mau fair, saya mau mengatakan, kamu belajar ilmu hipnotis bisa nggak dibuktikan di setiap orang? Nggak akan bisa. Karena semuanya itu pun juga harus sesuai dengan tendensinya, sesuai dengan keilmuannya. Nah, ini kan juga seperti itu, tidak difikirkan kan begitu. Jadi apa yang terjadi saat ini memang seperti itu. Jadi intinya banyak nggih. Panjenengan itu intinya kecewa gitu dengan apa yang saya lakukan itu. Wadul, tak saring kok tambah gak terima bolo-bolo itu. Jadi tak nyatakno, tak putusi tak nyatakno. Putusi tak nyatakno, tak berangkat dhewe. Jadi tak rewangi mlaku. Masya Allah. Rewangi mlaku akan keluar. Subhanallah. Nggih. Tapi setelah panjenengan Raga Sukma dengan saya, terus kita ketemu di sana, panjenengan kan sudah tahu yang sebenarnya. Jadi tidak lagi terjadi perselisihan di antara kita, dan semoga saja ini nanti bisa menjadi sebuah persaudaraan di antara diri kita. Bukan hanya itu, nanti saya berharap jenengan juga mau ikut dengan saya untuk mendatangi seseorang yang dikatakan trik atau pasien bayaran itu. Jadi ada orang yang tidak tahu yang mengatakan kalau seseorang yang keluar paku, ada paku di dalam tubuhnya, itu dikatakan trik. Padahal saya katakan wallahi, demi Allah,
Itu benar-benar terjadi. Itu benar-benar terjadi. Dari mulai kejadian itu banyak orang yang datang ke sini seperti jenengan. Tapi saya malah suka kalau ada orang yang datang dan langsung membuktikan begitu. Jadi tidak hanya sekedar katanya saja gitu. Tapi benar-benar langsung membuktikan gitu. Jadi jenengan jauh-jauh nggih. Iya, dari Gunung Kawi. Dari Gunung Kawi. Dan panjenengan juga punya sebuah padepokan ya. Iya, kan alit tapi Alhamdulillah. Yang penting saya berharap untuk semua saudara-saudara saya dimanapun berada, semoga tidak mudah untuk dihasut, tidak mudah untuk diprovokasi, karena fitnah di akhir zaman ini itu adalah fitnah Dajjal. Yang paling bahaya itu adalah adu domba atau kebencian itu. Maka kita sebagai orang Jawa ya harus kembali ke ajaran yang lama yang diajarkan oleh para leluhur kita, terutama adalah wali-wali Allah kita. Tentu yang paling utama ya menurut saya harus kembali ke dalam Nahdlatul Ulama, kembali ke NU, karena ajaran-ajaran yang lama itu malah lebih orsinil, lebih kuat, luweh tuwek gitu. Yang bahaya itu adalah ajaran-ajaran yang baru, yang intinya hasut adu domba gitu, seperti HTI dan ajaran-ajaran yang baru lah, yang intinya menurut saya memecah belah gitu, memecah belah. Bisa jenengan jabarkan ke saya, kenapa jenengan itu kok, saya itu sempat kaget loh tadi lihat itu. Tenan, ini panjenengan itu datang langsung menyerang saya, masya Allah. Terus ini kok bisa pakai keluntungan? ini ada kisah perjalanan, dari perjalanan saya sampai sekarang, mulai di tahun 90-an sampai di tahun sekarang 22. Jadi saya buat kenangan. Dari tahun berapa ini ya? Dari tahun 90. Dari tahun 90. Dari tahun 91 saya jalan ke Wali Songo, sampai jalan ke Wali Songo, dan ini saya buat kenangan. Dan ini juga ada artinya. Tasbih ini minangka mentas kabeh maksudnya. Tasbih itu minangka Mentas kabeh. Bisa ada pengeras suara sayang? Saya pengen ngobrol sama beliau ini, pengeras suara. Iya. Kedap nggih. Biar lebih jelas. Amit izin nggih. Izin ngapura nggih. Ini dulu ya. Nggih. Jadi dunungnya itu mengapa menggunakan tasbih itu artinya adalah mentas kabeh nggih. Mentas kabeh. Dadi tasbih cilik iki mau minangka permasalahan sing cilik ya maksudnya. Dadi tasbih cilik iki mau permasalahan sing cilik tur kento, lek wong ngarani iki kan kento. Kento. Dadi kento iku mang keluarga cek ketoton. Maksudnya nih. Dadi permasalahan apapun sekecil sebesar apapun, dadi tekan tasbih cek mentas kabeh cek iso ketoto no keluargane. Ini kan gini. Dadi tak gawe kenangan. Tak kabeh iki mau enek artine kabeh. Sebelum ini jatuh ya. Ini dulu ada tulisan kun fayakun ojo domeh, cuman hilang, putus, nggak tahu kemana. Nah, artinya cuman itu salah satunya. Tasbih tadi permasalahan sebesar apapun, kalau kita sungguh-sungguh bisa mempasrahkan kepada Allah, insya Allah bisa selesai. Mentas kabeh. Mentas kabeh. Tasbih mentas kabeh. Tasbih cilik, tasbih gede. Jadi masalah besar, masalah kecil gitu masalah ya. Besar, masalah kalau kecil. kita berpasrah diri kepada Allah, itu nanti bisa selesai semua. Selesai gitu semua. Ya. Jadi salah satunya itu. Kalau dijabarkan semua nanti kan muat. Satu hari nggak cukup, Bos.
Jadi salah satunya itu kenangan dari tahun 90 sampai sekarang. Berarti yang terjadi dengan saya itu dampaknya sangat luar biasa sekali untuk seluruh spiritual di Indonesia. Seluruh nasional mungkin Gus, mungkin ngoten. Soalnya kula sering setiap tamu polo konco wadul ya apa sih genah, ya apa sih genah. Nah, waktu niku kula kan mboten semerap jenengan. Enggak tahu sama sekali, kenal pun enggak tahu. Terus di internet apapun juga saya enggak tahu. Jadi waktu itu saya diperlihatkan YouTube sampean, terus apalagi itu TikTok apa segala macam itu. Loh, kok koyok ngene. Dengan tahu video-video jenengan, akhirnya teman-teman ini polo konco ini cerita. Ceritanya itu macam-macam. Dari situlah saya kepancing. Soalnya nggak 1-2 orang. Akhirnya aku kepancing. Ya wis kabeh kemang tak rangkum, tak siji. Wis sampean ora sampe melok tak selesekno dhewe. Aku tak nyatakno, aku kepengin ero sak benere wong imang sapa. Jadi aku nggak percaya omongannya konco si A si B, nggak percaya. Tak rangkum, tak lumpukno dadi siji. Suatu saat lek ono aku wektu tak parani. Ya sepurane. Nggak apa-apa. Ini adalah suatu bentuk kasih sayang terhadap saya dengan seperti ini. Jadi bukan hanya mengira-ngira, tapi langsung bertabayun langsung. Ini suatu bentuk kehormatan juga untuk diri saya. Jika jenengan datang, saya malah sangat senang sekali. Dan konco-konco iku pun kan nggak pernah ngene iki. Kudune kan jagong ngene guys, kudune lho ya. Kudune iki jagong ngene iki dadi cek ero nyotone. Sak benda iku mang ya apa? Terus cara lakune ya apa, prakteke ya apa, kudune kan ngerti dhewe. Dadi kanca-kanca iki rata-rata lek menurutku iki tekan si A si B jare-jare niku wae. Nah, teko jare-jare iku mang akhirnya aku sampai kepancing kayak ngene iku mau. Ya, syukuran. Ya, betul napa-napa. Karena kalau saya sendiri dengan adanya kejadian kemarin itu sebenarnya saya malah senang dengan adanya kejadian kemarin itu. Karena apa? Karena saya sendiri sebenarnya juga sangat riskan ya dengan adanya orang-orang yang banyak yang datang, dan khawatir saya mereka datang ke sini itu kan karena mengira saya itu sakti. Jadi dengan adanya kejadian itu saya malah senang. Nanti mereka tidak lagi menganggap saya itu sakti. Karena kalau percaya sama saya itu syirik. Iya, betul. Kalau percaya kepada saya, mengira saya yang menyembuhkan, saya yang membantu, itu syirik akhirnya. Ini memang semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau percaya kepada saya itu syirik. Memang percayanya kan harus kepada Allah. Termasuk sarana-sarana yang saya pakai semuanya. Saya melakukan pengobatan ya sesuai dengan kerenteknya hati, sir. Saya menggunakan sapu lidi, menggunakan sandal, menggunakan degan, kunir. Ya, dengan semua apa yang menjadi keinginan saya, sirnya di dalam diri saya. Jadi kalau itu mau dikatakan trik, ya nggak apa-apa, itu urusan mereka. Tapi kan itu semuanya hanya sebuah sarana. Yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Wong kadang saya mengobati seseorang itu ya kadang dengan sapu lidi, kadang juga dengan sandal dan sebagainya. Bahkan kiai saya melakukan pengobatan itu kadang dengan hanya suruh nyanyi Garuda Pancasila itu bisa sembuh. Gitu loh. Karena memang semuanya itu hanya sarana saja. Ini kok mboten kok ngurone niku ndak gitu. Tapi saya menjelaskan tentang apa yang saya lakukan itu. Dan alhamdulillah ya, saya banyak orang yang datang minta untuk didoakan itu sudah berapa puluh tahun yang lalu, sudah bertahun-tahun yang lalu. Dan pasien saya sudah ada ribuan, nggak ada satupun yang komplain kepada saya. Yang komplain itu kan yang mereka tidak pernah ke sini. Gitu. Kesalahpahaman ya, Iya. Ya mereka yang tidak pernah ke sini, itu aja.
nggak pernah ke sini, nggak pernah jagong, akhirnya Iya. Tapi alhamdulillah jenengan purun sowan ke sini itu, mau datang ke sini itu suatu kehormatan lah untuk diri saya itu. Alhamdulillah. terus pun Berarti ada padepokan di lereng Gunung lereng Kawi. Gunung Kawi. Sejarahnya jenengan sampai membuat padepokan itu bagaimana, Kang? Saya sebenarnya nggak bikin, Gus. Dulu sejarahnya saya kan pindah pindah. dari desa ke desa. Nggak satu desa, dua desa, enggak. Puluhan desa. Dan puluhan desa itu saya nggak pernah ada yang, terima kasih, nggak ada yang kenal sama orang kampung situ, orang desa situ. Dan setiap saya ngontrak di situ kan ada temen baru, saudara baru, kenal, ngobrol-ngobrol, akhirnya curhat, dari curhat itu akhirnya menjadi deket sama saya. Terus pindah lagi, selalu begitu. Nah, pindah lagi selalu begitu. Dan akhirnya saya dapat rezeki, belilah tanah. Belilah tanah, dapatnya di lereng Gunung Kawi, wilayah bawahnya itu mana? Keraton Gunung Kawi. Jadi ning isore Gunung Kawi. Nah, temrikulah ndamel griya alit-alitan ngoten. Terus dipuruki polo-polo yang lama-lama itu. Nah, datang. Monggo sampai ngerekam. Nggih. Nah, saking niku akhirnya enek salah siji kanca niku sanjang ngeten mawon, Gus. Ya napa lek ten mriki didamel padepokan mawon. Ngoten. Nggih monggo kersa lem pancen nggih iku mang enek danane. Lah waktu niku kula kiambak mboten enten kemasukan apapun enggak ada, tegal sawah pun juga enggak ada, usaha apapun juga enggak ada. Akhirnya di situ saya punya uang itu cuma 50.000. Dan uang 50.000 itu saya belikan semen waktu itu. Satu, Kak. Semen satu. Nah, dapat 2 hari atau 3 hari adalah tamu datang ke rumah. Minta tolong. Nah, setelah itu mungkin tahu dengan semen itu tadi. Lah, Gus, buat apa itu semen? Aku kepingin gawe pendopo. Loh, nopo cekap lek siji? Ya ora cukup. Enggak cukup. Nah, rencanane pinten meter? Tinggi. Nah, rencanane ya ukuran orang kene gawe 6 meter. 6 meter persegi. Lah tekan niku asal sak minggu tamu niku aku dugi malih. Dugi niku pun beto semen, beto pasir, beto materialan. Alhamdulillah. Dan akhirnya lari-lari kula gerakaken. Duduk pondasi dan masang batako niku alat-alat. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Ngapunten, Gus. Nggih, monggo. Ini kisahnya hampir sama dengan yang saya alami. Saya itu kan dulu pernah ikut Syuuti Al-Ghazali, Cepu, Jawa Tengah. Setelah itu juga saya di Hamid. Dan ketika guru saya menyuruh saya untuk di Blitar ini, saya pun juga nggak punya apa-apa dan nggak berniat untuk bikin padepokan waktu itu. Lalu ketika itu saya mulailah bangun usaha. Nah, ketika saya sedang bekerja, sedang usaha itu ada seseorang itu yang nggak tahu ceritanya, tiba-tiba itu minta tolong ke saya. Katanya ya pokoknya sepenting sampean tungani sebah kayak gitu, sampean tungani wes kayak gitu. Akhirnya saya doakan. Nah, alhamdulillah walaupun saya menolak waktu itu tetap memaksa, tetap maksa. Terus akhirnya sampean wes isone apa wes, sampean wis penting sampean idoni gitu ya. Akhirnya alhamdulillah orangnya itu sembuh. Nah, dari satu orang itu
ngomong ke yang lainnya, akhirnya tambah ruami. Ketika sudah ruami, waktu itu sempat ditutup juga. Jadi padepokan saya ini sekarang ini berubah, sekarang jadi pondok pesantren. Iya, iya. Kenapa sebenarnya saya dulu nggak langsung bikin pondok padepokan, karena saya itu juga nggak bisa apa-apa. Masa aku nggak bisa apa-apa nggak Iya, pondok. sami-sami, ngoten. Nah terus saya kan pengennya padepokan tempat ngopi-ngopi gitu aja, tapi sekarang menjadi pondok pesantren. Jadi padepokan saya ini ditutup sudah 4 kali. Udah 4 kali. 4 kali. Dan alhamdulillah setiap ditutup, jadi setelahnya itu tambah rame. Dulu ditutup karena terlalu ruwami dan musim Covid ditutup. Akhirnya banyak yang saya pindahkan santri ke pondok-pondok. Yang kedua ditutup kembali. Waktu ditutup yang pertama, setelah ditutup itu alhamdulillah langsung bisa beli tempat. Setelah itu ditutup kembali karena ada orang yang datang. Waktu itu ngambil sepeda motor saya. Akhirnya ditutup karena katanya saya itu mencuri, padahal yang dicuri motor saya. Pokoknya intinya padepokan ini sudah ditutup 4 kali. Sudah ditutup 4 kali. Tapi alhamdulillah setiap kali mendapatkan ujian, setiap kali dikatakan melakukan penipuan, semakin ramai. Gitu. Jadi ya namanya orang suka ya tetap suka ya. Iya, iya. Walaupun semua orang berusaha untuk menjatuhkan, mencaci, menghina, tapi kalau Allah pengen orang itu mulia ya tetap mulia. Tapi juga kebalikannya sebenarnya. Walaupun semua orang itu memuji, memuliakan, kalau Allah pengen orang itu hina ya jadi hina, kan begitu. Kayak di tempatku dulu guys, di tempatku dulu sebelum jadi pendopo ya, jadi pendopo kan banyak anak-anak pang yang ke rumah guys. Banyak anak pang ke rumah banyak. Akhirnya bikin gubuk dari guys, dari bambu ya, dari bambu itu petung, dari bambu petung. Akhirnya anak-anak itu belajar ngaji, belajar sholat, belajar dikiran dan kegiatan keagamaan waktu itu. Hari demi hari, bulan dari bulan, di tempat saya itu ada fitnah, segala macam fitnah yang sangat lumayan besarnya, difitnah sampai pondok tempatnya lari-lari ini sampai dibakar. Allahu Akbar. Sampai dibakar guys, sama orang kampung. Tapi alhamdulillahnya bakaran itu nggak sampai terbakar luas, enggak guys. Cuman bekas-bekas dari pojok, bekas, nggak sampai terbakar, enggak. Padahal waktu itu dari itu loh pohon daunnya tebu daunnya tebu. Itu nikmat Allah yang luar biasa. Alhamdulillah itu. Pertolongan Allah yang luar biasa itu. Luar biasa itu dulu itu di tahun 2016 sampai mau dibakar sama warga. Iya, sempat dibakar. Berarti Allah itu masih berkehendak untuk tempat jenengan itu tidak boleh dibakar. Seperti itu. Sempat dibakar, tapi alhamdulillah enggak apa-apa. Secara akal daun tebu ya, secara akal ya kan garing, waktu ini kan mboten enten Jawa kata sak mangken. Nah, secara akal mungkin ya hangus entek kan dari PKB nih. Tapi alhamdulillah mungkin Allah nggak ridhoni apa hajate wong kampung, ndak apa-apa akhirnya mau bekas. Iya. Terus sing kula geloi sampai sakniki niku nggih Amit Sewu. Dadi ning isore sejadaku dipasangi wong wedok loro ya. Sampai sak monten. Auzubillahi min dzalik. Nah niku kula eling ngantos sak mangkin masyaallah, saaken. Terus kula ajenge salat, waktu niku ajenge salat duha. Kula kok gak ada kepingin resik-resik nih tempat riyadoku. Nah tempat riyadho kula niku ten nginggil ngaten lho. Saking gedhek waktu niku. Nah ajenge kula saponi sejadah kula buka. Nah waktu kula buka kok wonten ikune kalih ngeten. Nah saking niku lah terus wonten
salah setunggale santri kula niku muruki. Lha wonten apa Gus? Lah niki lho sampe deloki dhewe. Nggih isore sejadaku ki enek apa sampe deloki dhewe. Nah, sing dibuka ketinggal nipune. Ngoten sing sempat ngoten. Auzubillahi min dzalik. Dan setelah itu Gus, nggak berhenti Gus, ujian terus bertubi-tubi terus, nggak ada berhentinya sampai sekarang pun. Dan sementara sampai sekarang ini, dan sementara sekarang ini tutup Gus, bareng persis dengan peristiwa sampean, sama 1 minggu. Iya, persis. Kenapa tutup nih? Ya fitnah itu, difitnah. Di sini geger geden ya, jadi wong-wong geger geden waktu niku nggih. Lah tenggen kula rame. Tapi itu penyebabnya dari sini atau memang sana ada masalah Enggak, sendiri? sana memang ada masalah sendiri. Ya dari fitnah itu. Ayo tak datangin dek sana. Melalui istri saya. Tadi istri saya dibikin cemburu Gus sama tamu saya. Itu asal mulanya. Akhirnya sampai sekarang tutup sementara. Mungkin saking jengkelnya ya. Di pendopo, di gapuro yang paling depan di pinggir jalan itu sampai ditulisi dijual. Masa Padepokan mau dijual. Jadi sementara tutup. Inggih, sabar. Insyaallah niki kula tak ganti sowan mriko. Monggo. Nggih. Berapa jam dari sini nggih? Saking mriki kalih jam menawi. Siap. Menawi kendaraan kalih jam. Siap. Moga-moga bisa cepat buka kembali. buat Amin. teman-teman. Kalau eman-eman lari-lari Gus. Akhirnya lari-lari bubar, kenging fitnah segala macam itu. Akhirnya mboten enten kepercayaan kepada saya. Sampai segitunya. Tidak ada sama sekali percaya sama saya. Ya alhamdulillah kalau di sini tidak ada satu anak pun yang pulang. Itulah yang juga menjadi penguat saya. Kalau saya itu nggak apa-apa, pondok saya kalau mau ditutup nggak apa-apa. Yang penting anak-anak yang bersama dengan saya jangan sampai dipaksa untuk pulang kan gitu. Alhamdulillah sih nggak ada. Dan alhamdulillah ya semuanya saya mempunyai keyakinan ada hikmahnya gitu. Sebenarnya kan di sini kan juga selain sebelum ada kejadian yang viral kemarin itu kan sudah ada kejadian-kejadian sebelumnya. Kayak dulu itu waktu ditutup yang kedua itu karena ada orang yang membakar padepokan. Ternyata ya dari suatu kelompok padepokan juga. Gitu. Tapi belum sampai terjadi. Sudah, Oh sampai. sudah terjadi geger besar itu. Tapi alhamdulillah diselesaikan oleh pihak yang berwajib. Akhirnya ya ditangkap. Dan ternyata itu hanya suruhan dari sama juga dari padepokan juga. Gitu. Kalau saya dari warga Gus. Warga nggak setuju mungkin dengan kegiatan saya, soalnya waktu sholat malam dikiran kan orang sana banyak kejawen Gus. Kebanyakan kejawen. Jadi mungkin kena bisikan, kena apa ramenya di tempat saya, mungkin terganggu. Soal adzan pun dilaporkan kepada polisi Gus. Tempatku, masya Allah, sampai segitunya. Dipanggil ke desa bolak-balik. Maka sekarang juga yang penting untuk kita lakukan
selain walaupun kita berbuat baik tapi juga harus ada izin-izinnya secara komplit. Kemarin kan di sini itu ditutup sementara hanya karena izin bangunannya yang belum ada. Oh, ngoten. Jadi izin yayasannya ya sama sekali tidak dipermasalahkan. Nggih, nggih. Jadi yang ditutup sementara untuk dipersilahkan mengurus menyelesaikan izinnya selesai itu. Yang belum selesai memang bangunannya memang belum selesai. Bangunan ini nilainya hampir 25 M. Karena bangunannya itu belum selesai, ya izinnya belum selesai. Nggih, nggih. Diminta untuk menyelesaikan dulu IMB-nya, izin mendirikan bangunannya. Nggih, nggih. Kalau di tempatku alhamdulillah sudah resmi, Gus. Cuman orang kampung yang enggak kurang setuju dengan keadaan saya. Tapi enggak apa-apa. Enggak tak pikir masalah itu. Ambil hikmahnya aja. Enggak tak pikir. Ambil hikmahnya aja. Soalnya pernah guru dawuh singan. Engko lek wis sak kampung, sak kecamatan apa maneh sak kabupaten wis ora ono sing seneng karo sampean, baru engko ketemu sampean jati dirimu. Ngantos ngoten. Niku dawuh guru kula ngoten. Dan temriku kula nyatak niku ngantos sak makin. Dengan umur saya yang sekian, kula nyatak nih dawuhe guru ini nyoto sedaya. Nyata semua. Nyata. Jadi satu kampung nggak ada yang suka sama saya. Kegiatan apapun nggak suka. Sampai sekecamatan, apalagi sekarang Malang Raya. Iya. Dan insya Allah nanti saya pengen lebih membuktikan tentang keilmuan di antara kita berdua. Iya. Sampai saya minta untuk kemarin juga kan ada seorang dukun santet yang nantang saya. Nanti saya pengen panjenengan juga membuktikan apa yang jenengan sampaikan, apa yang jenengan lakukan itu untuk melawan dukun tersebut. Karena banyak sekali padepokan yang juga menantang saya. Gitu. Ada yang benar-benar nggak suka, tapi ada yang seperti jenengan yang sebenarnya ya menganggap saudara tapi terkontaminasi atau terhasut. Ya. Tapi ada yang benar-benar nggak suka dari awal padepokan ini berdiri. Nah itu nanti yang mau saya ajak jenengan untuk menemuinya. Itu. Monggo. Jenengan apa ada channel YouTube-nya jenengan? Onten Gus, tapi jarang aktif. Apa channel YouTube ini? Gus Badri Official. Apa? Gus Badri Official. Gus Badri Official. Siap. Tapi udah lama. Jarang-jarang diaktifkan kembali. Monggo. Ya. Siap. Nggih, insyaallah. Kalau nanti malam lah. Aja dengan saya aja untuk menemui dukun yang mengganggu masyarakat itu. Nggak apa-apa kita dibenci masyarakat, tapi juga kita harus membantu masyarakat. Kita itu harus belajar wataknya tanah. Tanah itu semakin didolimi, semakin memberikan kebaikan, walaupun diinjak-injak dan lain sebagainya. Belajar tentang kebumian. Istirahat dulu, saya tak sholat maghrib dulu persiapan. Monggo sholat maghrib sama saya. Ya seduluran selawas. Ya, amin. Allah, alhamdulillah ini ada saudara kita yang datang ke sini, walaupun awalnya terjadi perkelahian, terjadi salah pahaman, tapi alhamdulillah inilah butuhnya tabayun untuk bisa saling mengerti, bukan hanya suudzon tapi langsung bertemu secara langsung. Insyaallah dengan ini kita nanti bisa menyambungkan tali silaturahmi. Seduluran selawas saking welasé Gusti Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggal dulu ya.